Cari tahu dengan buka buku. Hai, ini sejarah berdirinya sekolah di era kolonial. Siapa yang sering lewat bangunan ini? Ini adalah taman siswa yang berdiri pada Juli 1922 di Yogyakarta. Pada tahun 1930-an, taman siswa menjadi institusi pendidikan. Latar belakang berdirinya taman siswa karena struktur timpang atau ketidakadilan antara golongan pribumi dengan kaum kolonial. Bisa dibilang, taman siswa sendiri memiliki tujuan yang bersifat transformatif. Tokoh di balik berdirinya taman siswa ini adalah Raden Maswardi Suryaningrat, yang kini dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pemimpin taman siswa yang menciptakan ruang imajinasi dalam sejarah Indonesia. Bahkan, oleh administrasi Jepang, Ki Hajar Dewantara dianggap menjadi salah satu dari 4 tokoh pergerakan nasional bersama Soekarno, Hatta, dan Kiai Haji Mansur. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama dan menjadi pemimpin umum sekolah taman siswa. Sebelum berdirinya taman siswa pada awal 1900-an, Dr. Wahidin mengadakan perjalanan melewati Jawa Tengah dan mendatangi para priai. Salah satunya ialah Pangeran Notodirjo, yang menjadi salah satu simpatisan Budi Utomo. Notodirjo kemudian menjadi tokoh Budi Utomo pada tahun 1912 sampai 1914. Pada akhir tahun 1913, berdiri organisasi Darmaworo yang membuka kesempatan pemuda Jawa untuk mengenyam pendidikan. Staf Darmaworo berasal dari Yogyakarta dan secara khusus memiliki kedekatan dengan Pakualaman Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, anggota Darmaworo kemudian menjadi salah satu penggerak taman siswa. Selain Darmaworo, komunitas lain yang menjadi basis taman siswa adalah Paguyuban Selasa Kliwon yang aktif pada tahun 1922 di Yogyakarta. Penamaan paguyuban ini diambil dari rutinitas para anggota yang berkumpul setiap Selasa Kliwon. Topik yang diperbincangkan dalam paguyuban ini adalah bagaimana cara menumbuhkan semangat kemerdekaan dan memperoleh kebahagiaan individual, bangsa, dan umat manusia. Paguyuban ini juga mengkaji serta merancang metode pendidikan yang sesuai bagi generasi muda. Paguyuban ini dipimpin oleh Ki Agung Suryo Matram, yang juga anggota dari Budi Utomo dan anggota Darmaworo. Selain Ki Agung Suryo Matram, Ki Hajar Dewantara juga termasuk tokoh di dalam paguyuban ini. Namun, setelah berdirinya taman siswa, Paguyuban Selasa Kliwon kemudian bubar. Ya, bisa dibilang taman siswa adalah output dari paguyuban ini. Cerita mengenai Ki Hajar Dewantara, beliau lahir di tengah keluarga Pakualaman dari keluarga Pangeran Suryaningrat pada 2 Mei 1889. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Ki Hajar masuk ke School Thought of Planting Fund in Landske Artsen atau biasa disebut Stovia, yang merupakan sekolah dokter di Batavia. Tapi karena terhambat biaya, Ki Hajar Dewantara kemudian keluar dari Stovia. Kemudian pada tahun 1908, beliau bergabung dengan Budi Utomo. 5 tahun setelah bergabung, pada tahun 1913, beliau keluar dari Budi Utomo karena alasan tertentu. Pada saat yang bersamaan, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij bersama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Pada waktu itu pula, Belanda juga sedang merayakan kemerdekaannya yang ke-100. Di Hindia Belanda, pemerintah kolonial berencana mengadakan pesta besar-besaran. Ki Hajar Dewantara kemudian menuliskan sebuah tulisan provokatif yang berjudul Alice and Nederlander Was. Tulisan bergaya satir nasinis tersebut memiliki isi yang kurang lebih berisi sindiran mengenai betapa ironisnya pemerintah kolonial merayakan kemerdekaan di negara tanah jajahannya.
bahkan di depan rakyat yang mereka jajah. Bisa dikatakan pula ini menjadi salah satu latar belakang berdirinya Taman Siswa. Dan sedihnya, setelah kemunculan tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara dideportasi ke Belanda sampai tahun 1917. Setelah kepulangannya dari Belanda, Ki Hajar Dewantara menjadi anggota sentral komite dari Nasional Industri Party. Waktu itu, pemerintah kolonial masih menanggapi ini sebagai gerakan politik secara supresif. Karena kondisi inilah, Ki Hajar Dewantara kemudian beralih ke bidang pendidikan. Ini semacam switch bidang gitu ya. Nah, di bidang ini, Ki Hajar mengasisteni kakaknya, yakni Raden Mas Suryo Pranoto yang dikenal sebagai Raja Pemogokan. Yang mana waktu itu Ki Hajar Dewantara tergabung di sekolah Adi Darmo. Kian hari Ki Hajar Dewantara semakin tertarik dengan pendidikan. Mulanya saat ia berada di Belanda, salah satu gagasan yang semakin memperkuat ketertarikannya terhadap pendidikan adalah dari Montessori, yang menekankan pada pendidikan merdeka yang sama sekali tanpa menanggalkan hukuman dan ganjaran. Akhirnya disinilah lahir gagasan Taman Siswa. Nah, kemunculan Taman Siswa ini memunculkan berbagai macam reaksi. Salah satunya di kalangan Belanda yang akhirnya membuat mereka mengeluarkan undang-undang sekolah liar. Singkatnya, dalam ordonasi tersebut, Taman Siswa harus meminta izin untuk melakukan aktivitasnya. Tapi, ujung-ujungnya Taman Siswa kesulitan mendapatkan izin tersebut. Ini seperti menjadi upaya pemerintah kolonial yang mempersulit dan membatasi kemajuan Taman Siswa. Dan aksi dari pemerintah kolonial yang paling menyedihkan di masa itu adalah menutup dan menyegel Taman Siswa karena dianggap tidak mengindahkan ordonasi. Sampai akhirnya, kegiatan belajar mengajar cuma bisa dilakukan di rumah guru. Ini menjadi bukti kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap Indonesia. Baginya, keberadaan Taman Siswa ini dianggap sebagai alat propaganda politik melawan kekuasaannya. Pada tahun 1920-an menjadi masa di mana Kabar Baik hadir. Kegigihan Taman Siswa dan nama Ki Hajar Dewantara kemudian mendatangkan simpati tidak hanya dari Hindia Belanda. Pada tahun 1928, yang mana tahun ini Sumpah Pemuda berlangsung, tokoh India datang ke Indonesia untuk menemui Ki Hajar Dewantara. Tagore menciptakan model belajar Santiniketan, yakni metode belajar dengan para peserta didik yang duduk di alam, kemudian kegiatan belajar mengajar dimulai. Model ini disambut dengan baik oleh masyarakat dengan data yang menunjukkan bahwa pada akhir tahun 1920-an jumlah Taman Siswa berkembang mencapai 52 sekolah dengan 6.500 siswa dan 113 cabang pada tahun 1936. 52 diantaranya ada di Jawa Timur. Pada akhirnya, terbentuklah prinsip dasar dalam sekolah Taman Siswa yang menjadi pedoman bagi para guru yang dikenal sebagai Patra Triloka. Konsep ini dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara setelah ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang diperkenalkan oleh Montessori, Tagore, dan Benggala. Unsur-unsur dari Patra Triloka ini adalah Engarso Sungtulodo, Eng Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Tujuan didirikannya Taman Siswa ini memang sangat besar, yakni sebagai bentuk perjuangan dalam menentang penjajahan di Indonesia melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Untuk memenuhi tujuannya, Taman Siswa mengumpulkan para cendekiawan yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Perjuangan supaya Indonesia mendapatkan pendidikan layak memang tidak main-main. Kamu setuju nggak? Tulis pendapatmu di kolom komentar.